jajan pempek viral, ya ke pempek 1000 belusukan ini aja. Cocok nih buat yang punya hoki gede karena penjualnya suka belusukan musiman gitu sejak tahun 2025. Kemarin belusukan di Taman Jati Jajar Cilodong kebagusan. Dan sekarang ada di Lenteng Agung tuh foodies. Wadidaw, always rame pol loh. Total udah ada 30 lokasi belusukan demi jemput cuan langsung deh tuh guys. Mantep yes? Foodies, aku lagi di pempek seribuan belusukan dan ini ibu-ibu semua rame pada ngantri. Dan ini pada nge-war loh. Tapi tenang aja, aku udah siap sedia sebelum hujan. Bawa kompor mau masak, udah siap nih, mau aku ambil nih. Lokasinya ada di samping SPBU Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang buka dari jam 2 siang sampai sehabisnya. Biasanya sih jam 6 sore atau habis deh tuh 2000 paket pempek frozen. Ya gimana gak di-war, jualannya cuma dari tanggal 20 April sampai 25 April tuh foodies. Alias besok udah kelar tuh belusukannya. Makanya buruan cus ya, kamu scan QR code dulu deh tuh biar gak nyasar pas datang ke sini. Bebas deh mau take away atau mau kayak Ismet nih, masak langsung di lokasi. Pokoknya mah enakin aja. Antrian boleh panjang, tapi aku mau masak banyak nih buat ibu-ibu. Biar pada nyobain. Yuhu, warnya seru, nyobain langsung di lokasi juga jadi makin seru, ya kan? Jeng-jeng, udah jadi foodies. Dan ini ada dua jenis pempek foodies. Yang satu dos, yang satu tenggiri. Nah, bedanya, ini teksturnya yang dos tuh lebih garing ya. Tuh, kalau yang tenggiri dia tuh kayak masih agak basah sedikit ya. Nah, ada pempek kulit juga tuh. Yaps, harganya boleh seribuan tapi varian pempeknya ini banyak loh foodies. Ada yang lenjer, adaan kulit dan kapal selam. Harganya tuh sepaket mulai dari 10.000 aja untuk pempek dos. Sedangkan untuk pempek tenggiri mulai dari Rp15.000 sampai Rp20.000 aja. Receh kan? Receh dong. Aku mau makan yang dos dulu. Nih. Dia kayak agak hambar kalau nggak pakai cukonya ya. Wah, Seger, kuahnya seger. pecah sih, seger banget cukonya. Semakin dikunyah, semakin dalam rasanya enak banget. Kuah cukonya tuh seger banget. Dan dia tuh agak kecut, pedes manis gitu ya, enak. Pempek dos ini emang adonannya tuh cuma tepung, telur, dan juga ebi. Makanya emang kudu banget ditampol pakai cuko dari lubuk linggau yang medok abis. Cakep. Aku mau makan yang tenggirinya. Aku lebih suka yang tenggiri sih. Dia ikannya berasa banget, enak. Lebih lembut. Tapi kalau garing, yang dos. Cuma lebih lembut. Tenggiri sih. Adonan tenggirinya ini tuh nenggiri banget ya. Kali ya nggak sih kata anak zaman now mah. Campuran tenggirinya juga nggak pakai pelit. Kerasa banget tuh gurih legitnya pas dikunyah. Yummy. Gimana ibu-ibu, enak nggak? Enak. Lebih enak yang dos atau tenggiri? Enak semuanya. Tuh foodies, emang ini best banget sih, enak banget sih. Aku mau makan yang kulitnya sekarang ya. Dia tuh bener-bener ikannya juga kerasa banget ya. Garing, gurih, sama nggak terlalu keras. Cuman teksturnya agak kasar dia, nggak lembut. Banget sih ini pecah banget sih, ini enak. Wih, foodies ternyata ramenya itu karena emang Enelita Barbarana yes. Maka receh approve yes. Ya kalau gitu langsung gercapin ke sini. Besok hari terakhir nih, pempek 1000 belusukan di Lenteng Agung, Jakarta. Buruan scan QR code-nya biar kamu gak nyasar. Buat jajan enak. Makan receh, bener receh, tapi rasa gak recehan. Sekarang aku lagi barengan sama geng bentor aku ya. Yang pasti kali ini kita sama geng aku di belakang nih, bentor-bentor di belakang.
Ya, duluan. Hati-hati di jalan. Ya, yang pasti aku sama geng aku mau cari rekomendasi kuliner buat kalian semua. Ya kan? Udah nggak aneh buat aku kalau naik bentor. Karena bapakku dulu adalah pengendara bentor. Jadi aku udah bisa bawa bentor. Oke, Budis. Ayo kita cari. Panas-panas enaknya es krim ya, Pak ya. Sik asik, ke Medan mah emang wajib banget cobain yang namanya naik bentar alias becak motor. Transportasi khas nih yang eksis sejak tahun 70-an Foodies. Kalau kamu beruntung bisa banget loh naik bentor yang ditarik langsung sama Bang Ihsan. Ahai. Bapak ikut makan ya. Ikut makan puding. Let's go. Karena transportasinya udah legend, kulinernya juga harus bersejarah dong ya. Kalau kalian nyangka ini es campur atau es teler, eits, bukan ya dek ya, bukan yo. Dessert legendaris ini adalah es krim puding yang sudah launching 30 tahun silam Foodies, alias sejak tahun 96. Wah, kan main nih. Foodies, lihatlah ya kan, panas sekali soalnya kota Medan ini. Memang cocok kali nih minum es krim puding ini ya, es krim puding Amalion. Makanya tengok nih, geng-geng bentor aku udah gak sabar, langsung dilahapnya ya bang ya. Gimana, paten gak nih es krimnya? Paten ya, paten aku tengok itu udah setengah, udah setengah dibuat. Karena homemade, begitu landing di meja mah harus langsung disantap ya Foodies. Gampang banget nih mencair soalnya si esnya. Jadi, ini kalian lihat Foodies ya. Dia itu tekstur es krimnya lihat. Agak lebih kental dia. Memang karena dia terbuat dari santan, jadi makanya dia teksturnya lebih kental gitu. Tapi, begitu di mulut itu lumer. Oh yes! Dia es krimnya tuh bikin seger banget dan ada manis, ada gurih, semuanya tuh jadi satu gitu di sini loh Foodies. Lembut dan lumernya tuh yang no play-play gitu Foodies. Dan meskipun komposisinya santan, eits, tapi tenang, ini nggak yang bikin enak atau mahteh gitu kok. Aman aja guys. Apalagi pas kena isian atau toppingnya yang keroyokan nih. Gak cuma 2, 3, atau 4, tapi lebih dari 7 macam Foodies. Termasuk 4 scoop of ice cream vanilla sebagai last touch-nya. Mantap. Jadi ada melon, jagung, agar-agar. Ini ada kolang-kalingnya. Nih, kolang-kaling. Terus ada apa lagi nih? Coba bongkar lagi. Ada ini. Mantuliti guys, cuaca panas Medan tuh emang perlu banget ya ditangkis sama segar manisnya es krim puding nih Foodies. Tapi tahu nggak sih, apalagi nih ya yang bikin sick shocknya, tahu nggak? Yes, satu porsi es krim puding legend ini harganya cuma 13.000 aja. Iya, dengan isian yang melimpah sampai tumpe tuh Foodies. Wah, pantas aja eksisnya bisa puluhan tahun. Wih, mantep banget ternyata. Mantap kali katanya bapaknya, memang mantap. Ini memang es krim puding Amalion ini memang mantap. Ya jadi memang semuanya lengkap, sampai sate-satean. Memang yang namanya Medan nggak lepas dari yang namanya sate kerang. Cus Foodies yang lagi di Medan, jangan lupa belokin arahnya dong ke warung es di Jalan Amalion ini ya. Abang bentornya itu udah pasti paham kok. Atau biar nggak nyasar ya udah bisa banget kok kepoin petunjuk yang ada di QR Code sebelah kiri kamu tuh Foodies, oke? Bye-bye panas! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Gak semua orang suka jengkol karena dia terkenal dengan aromanya yang tajam. Tapi kalau Foodies nyobain jengkol di sini nih, yang tadinya gak suka sih, ujung-ujungnya bisa doyan deh tuh. Assalamualaikum Bangko, welcome to Republik Jengkol. Waduh Foodies, ini pas banget jam makan siang, rame banget. Coba kita cek suaranya. Pecinta jengkol, mana suaranya? Rame ya sayang. Ibu-ibu dari grup apa ini ibu? Jumbar.
jentik yang cantik-cantik, Foodies. Wuhui. Idih, ibu-ibu di mari makanya penggemar jengkol kelas kakap nih ya Foodies. Secara olahan jengkolnya tuh gak sekedar disemur atau dibumbuin balado. Ada pasta dong pakai jengkol guys. Wah, ini sih santapan internasional banget dengan kearifan lokal, Em. Markicok, mari kita coba Foodies. Nah ini cukup unik ya, fusion food gitu. Jadi kombinasi antara makanan Italia, pasta panjamba. Nah, kita campurin nih si jengkol sama pastanya ya Foodies. Entah mengapa kedengarannya ya Foodies, ini tuh tidak umum gitu, pasta tapi pakai jengkol. Tapi rasanya enak, surprisingly Foodies. Dan ternyata jengkol bisa masuk aja ke pasta gitu. Ini kayaknya harus dibawa sih ke luar negeri ya Foodies ya. Biar orang-orang bule itu sambil makan pasta, sambil nyobain jengkol. Mantap. Langsung jatuh cinta ya pas kunyahan pertama Tasya. Pastanya tuh lembut banget dan ditambah seger mantap dari tomatnya. Foodies, esnya nggak bohong, ini tuh beneran enak banget. Lihat ya Foodies, ibu-ibunya aja udah sampai mau habis makannya. Ibu, emang ini enak, lapar apa doyan apa gimana nih Bu? Hah? Enak doyan. Nggak takut bau kalau makan jengkol Bu? Tuh kan, bener kata Tasya, emang jengkol itu nggak bau sama sekali ya. Aromanya nggak terlalu menyengat, tapi tetap kaya akan rasa. Kalau mau cobain menu terbaru, di sini ada jengkol kari telur. Kebayang nggak tuh kuah kari yang berbumbu ngeresep ke jengkol yang lembut Foodies? Mantap. Gimana kalau kita gabungin si jengkol, kuah, dan teman-temannya. Jadi isinya ada kol, ada telur juga ya, ada telur dadar. Kita makan. Jadi kuahnya Foodies tuh meresap sampai ke dalamnya, dalam si telurnya. Berasa gurihnya dari si bumbu karinya. Sikat lah ya, harganya murah kok, mulai dari 20 ribuan aja udah puas tuh ngejengkol di sini. Jadwal bukanya dari jam 10 pagi ya Foodies hingga jam 10 malam. Yuk ditunggu sekarang, kita makan jengkol enak Foodies. Kalau nggak nyobain, fix kamu pasti nyesel. Langsung aja datang ke sini. Republik Jengkol, lokasinya ada di Jalan Kerja Bakti, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pasti makan receh, bener receh, tapi rasa gak recehan. Ayo kita yuk. Foodies, katanya nih, daerah sini tuh ada makanan Betawi yang hidden gem banget nih. Tapi jalanannya kok lewat gang-gang gini? Ini nih warung Betawi Bang One yang ada di Pondok Pinang, Jaksel. Warung ini tuh spesialis laksa Betawi, salah satu kuliner Betawi yang langka Foodies. Karena bahan utamanya tuh langka juga, yakni temu mangga. Sejenis jahe tapi wangi mangga gitu. Wah, unik bing-bing ya. Katanya ini tuh kuncian yang bikin laksanya seger pol-polan. Saking endelitanya nih Foodies, sabi banget loh, ludes ratusan porsi per hari. Wadidaw. Nah, ini nih penampakan seporsi laksa Betawi yang harganya 17.000 aja. Sebelum aku cobain, aku pengen rasain dulu dari kuahnya. Tuh, warnanya kuning gini ya. Harum nih Foodies ya. Bismillahirrahmanirrahim. Foodies, rempah-rempahnya tuh kuat banget ya. Kuahnya, lihat tuh, bukan tipe kuah yang kental dan yang terlalu encer, tapi pas banget tuh. Wah, beneran seendel itu ya. Selain karena ada temu mangga, ada juga campuran udang yang dihaluskan bersama bumbu lainnya. So pasti kuah santannya tuh kayak gurih umami gitu Foodies. Endelita mantulite deh nih. Terus dipadu sama oncomnya sebagai pengganti protein daging di laksa. Makin pecah sih. Wow, gurih banget nih Foodies. Dan yang bikin wangi selain dari temu mangganya, terus juga ada
daun kemanginya, tapi nih ada daun kucai. Wow, ini nih yang foodies, bikin wangi dan juga makin nikmat. Foodies di sini juga terkenal sama bakwan jagung dan udangnya yang super crunchy itu. Sedep banget diduetin sama laksa betawinya. Mantap! Lebih tasty banget nih foodies. Ini ya, udah crunchy tapi juga gurih banget. Ditambahkan dengan kuahnya, nampol banget foodies. Wah, udah habis Bu. Bu sering makan di sini. Apa makan udangnya kan jarang ada ya. Ya, terus? Yang jualan di sini ada. So, kalau mau kesini nih, pastiin datang dari jam 8. Soalnya jam 12 suka ada tutup tuh foodies. Anyway, busway di sini juga ada soto ranjau loh. Disebut ranjau karena soto ini tuh full tulang ayam yang punya sisaan daging tersembunyi kayak ranjau. Ini rasa kuahnya ya gurih, terus ada sedikit asam, mungkin dari jeruknya, sama ini tuh rasa dari koyaknya. Nampol nih foodies. Wah, definisi puas pakai banget nggak nih foodies? Apalagi nih, you know what? Harga soto ranjau receh juga tuh foodies, only Rp17.000. Plus bakwan jagungnya cuma Rp3.000 aja. Wah, ini mah the real definisi menu receh. Harga receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies, Zidni Ade mau traktir asinan sayur plus rujak juhi yang rame dan laris banget nih di kawasan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Ya tuh langsung kita cobain yuk. Namanya juga asinan ya foodies, jadi salah satu rasa asin udah pasti bakal didapat dari fermentasi sawi putih ini. Nah, kalau teman-teman yang lainnya ikut join juga dong ya sebagai isian sayurnya. Ada kol, toge, selada, dan tahu. Terakhir, guyur itu pakai kuah kacang dan gula merah cairnya. Nah, foodies, ini dia nih rujak juhi. Saatnya kita cobain foodies. Bumbunya ini, foodies, ada pedas sedikit, terus ada manis-manisnya foodies. Ditambah dengan si juhinya ini. Juhinya ini ada asinnya, ada gurihnya, enak foodies. Jadi kalau pas diaduk sama bumbunya foodies, wah foodies, itu rasanya jadi satu, enaknya foodies. Harus pakai bumbunya foodies, baru enak. Iya. Mantap foodies. Lebih enak diaduk sih foodies. Isiannya fresh seperti selada, ketimun, dan tahu bikin sensasi ngunyahnya makin nikmat. Apalagi demi kuningnya nih, lembut kenyal gimana gitu. Dan pastinya bisa bantu bikin kenyang ya foodies. Ini racikan abangnya juga bagus kali foodies ya. Karena kan kadang-kadang tuh suka ada juhi tuh yang mungkin pas difermentasi tuh rasanya tuh kurang sedap atau mungkin baunya masih menyengat atau gimana. Ini nggak bau foodies. Terus pas dimakan pun juga gurih, sumpah gurih. Nah, bumbunya itu nggak keasinan, nggak kemanisan, nggak kepedesan. Jadi pas gitu. Nah, terus kalau dicampur nih, kita campur pakai juhi dan bumbunya. Foodies, mantap. Oke, Jut lanjut. Kita cobain porsi terakhir dan yang paling laris di gerobak ini ya foodies. Yakni asinan sayur betawinya. Bumbunya mah sama-sama pakai bumbu kacang. Tapi kalau di asinan dan rujak juhi Cipete ini, bumbu kacang untuk asinan tidak dimasak atau ditumis seperti bumbu kacang rujak juhi. Makanya foodies, warna bumbu kacang untuk asinan lebih terang dibanding bumbu kacang untuk juhinya. Ini enak juga foodies. Rasanya beda sama rujak juhi. Karena bumbunya beda foodies. Ada kayak pedes-pedes tapi sambal mentah gimana sih foodies? Nah, kayak gitu tuh. Tapi nggak terlalu pedes foodies. Gitu. Jadi seger. Terus ini juga ada gula merahnya juga, ditambah kacang foodies yang bikin gurih juga. Jadi kacang itu ternyata bikin gurih pada saat kita ngunyah foodies. Sekali lagi foodies ya. Yes, karena bumbunya nggak dimasak, makanya rasa pedas, gurih, dan manisnya lebih menonjol ya foodies. Apalagi bumbunya pakai ada campuran sedikit cuka yang bikin aroma dan rasa asinnya semakin strong.
Nah, buat foodies yang mau pesen banyak atau mau cobain, boleh kok datangnya, tapi jangan kesorean nih, kayak Sydney. Kalau bisa datangnya dari jam buka alias jam 10 pagi, biar asinan dan rujaknya masih komplit. Dan boleh minta ekstra kuah, asik. Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Pedas, gurih, asam jadi satu. Bebek Madura ini asli bikinan orang Madura. Dimakan pakai sambal mangga. Wih, 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 segernya mantep banget foodies. Gak cuma asal digoreng ya, semua lauk-lauk di sini tuh diungkep pakai bumbu kaya akan rempah. Kebayang dong segurih apa foodies? Aku suka bebeknya, dia lembut, nggak bau sama sekali, nggak amis. Terus digorengnya juga pas banget, crunchy-nya dapat, lembutnya masih ada, potongannya juga besar. Lihat. Tanpa bumbu hitam aja bebeknya udah nampol, definisi garing di luar and juicy di dalam. Bumbu hitamnya ini udah kerasa pedes juga ya. Terus juga aku suka bumbu hitamnya tuh yang nggak pahit. Biasanya ada juga bumbu hitam Madura tuh yang ada rasa-rasa pahitnya, ini enggak. Ini manisnya pas, terus juga pedasnya pas, bumbunya enak pas. Ini mah Madura pisan nih mah. Kalau orang Madura bilang kalau terima kasih tuh matur sakalangkeung, cuman itu doang sih yang bisa. Kalau biasa di sawer kan suka bilang makasih gitu. Makan lagi foodies. Hitamnya bukan karena gosong lah ya foodies, ini bumbunya dimasak selama berjam-jam sampai rempahnya medok banget dan berwarna kehitaman kayak begini. Pedes, seger, nyampur jadi satu pedes. Sambal mangganya ini pedesnya pas, nggak terlalu pedes, masih bisa dinikmatin banget. Mangganya juga manisnya, asamnya pas. Jadi nggak yang asam yang nggak bisa kita nikmatin. Ini pas banget. Ini enak banget foodies. Perpaduannya pas banget nih foodies. Bebek goreng yang berminyak berasa auto seger gitu loh begitu disuap bareng sama sambal mangga. Yang mau nyobain juga bisa datang langsung ke warung bebek Anissa ya foodies. Yang mau lebih tahu info detailnya, scan aja barcode di bawah ini. Makasih foodies. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Aku ada yel-yelnya, semoga Gimana? suka. Apa tuh, Kak? 3 mie, 3 sapi, ting, ting, salah kakak. Lucu juga. Gimana kalau aku tantang kamu nih buat ikutin yel-yelnya Cici nih? Bisa nggak? Bisa dong. Jangan cuma makan doang ya foodies ya. Joget juga harus bisa. Mungkin. Igap. 3 mie, Igap. 3 sapi. Loh, ini mau makan tapi kok ada yel-yelnya segala sih? Lucu banget ya foodies. Foodies. Nih di sini tuh ada yang istimewa. Apa tuh? Selain iganya istimewa, lihat dong yang punyanya foodies. Udah Sapi ya? tampil all out banget pakai Iya. kostum sapi ya Ci ya. Iya dong. Lucu kan tau? Lucu banget. Kamu harusnya juga pakai kostum sapi juga. Nanti aku takut dikira sapi beneran. Sesuai namanya, warung Igapi ini emang spesialis iga bakar sapi. Tapi ini bukan iga sembarang iga loh ya foodies. Porsi dan ukuran mah dijamin bikin senyum bahagia deh tuh. Kalau aku sih nggak cukup sih, Ci, satu porsi aja. Aku pakai ini deh, pakai ini. Ya. Bisa 5 porsi ya? Oh 5? 5 bisa. Oke. 5 porsi ya, foodies aku bakal makanin. Kalau dia ya cuma 1 porsi doang. Coba aja ya foodies ya. Tomkin buktiin segitu habis ya sih ya. Gak tanggung-tanggung, seporsi mana cukup ya kan Tom? Foodies kalau dihitung-hitung nih total berat 5 porsi itu sekitar 500 gram yes.
Nih foodies, aku pesen yang 3. Aku pesen yang iga. Banyak banget. Ya soalnya dia pesennya lihat aja foodies nih. Ada 5 porsi nih di dalam wadah sini ya. Kamu satu porsi juga kurang, itu kebanyakan mie-nya deh kayaknya. Nah, pilihan karbonya ada nasi atau mie goreng nih. Bebas pilih yang pasti mah dua-duanya ngenyangin. Kalau pesennya kayak Tom Gin kayak begini sih, makan iga pakai nasi bukan nasi pakai iga, yes. Teksturnya kenyal banget, enak. Kenyal, empuk, terus ini lembut banget. Nih, tinggal disuir aja udah langsung dapet nih dagingnya tuh. Dan tadi pas lagi proses masak, tadi kan pakai mentega kan? Bener. Beda tuh tadi. Ya. Kamu ngerasain ada rasa-rasa yang beda nggak kalau pakai mentega ini? Jadi itu tuh foodies yang bikin iga ini beda dari yang lain itu karena pakai mentega. Jadi dipanggangnya itu nggak pakai minyak. Jadi lebih buttery ya kan? Selain mentega, waktu iganya dibakar tuh juga dikasih tambahan kuah bumbu. Jadi selain bumbu marinasi, ini juga nih yang bikin gurihnya makin gong. Ngomongin soal iga, foodies, pembakaran di sini tuh pakai cobek tanah liat, otomatis bikin iganya jadi lebih aromatik. Harum. Tapi aku penasaran nih, di masing-masing iga kita tuh ada tomat. Fungsi tomat di iga tuh apa ya? Kalau tomat itu kan rasanya asam. Nah dia tuh untuk menambah kesegarannya, foodies. Coba kita makan pakai tomatnya. Pasti di beberapa iga kamu kan ada lemaknya tuh. Nah itu buat netralisir juga, Tom. Oh ya benar-benar, segar ya. Warungnya mah boleh sederhana ya, tapi pengunjungnya tuh rame nggak berhenti datang loh silih berganti. Jangan heran kalau dalam sehari bisa habis 2 kuintal iga. Mantap betul. Oke, kita lanjut perdagingan yang berkuah nih, foodies. Mau cobain kuahnya dulu karena aku butuh kesegaran. Bener sih, kita dari tadi makan daging kan, kita butuh yang seger-seger nih. Bener. Jadi yang berkuah tuh lumayan menetralisir juga toh. Bener banget. Ya kan? Kamu ada Dong iganya ini juga ada. Kentang, tuh. Kalau Ada kamu tomat. lebih ke daging. Daging sih. Bukan iga. Nggak ada iganya sini. Bukan cuma empuk dagingnya ya, kedua menu berkuah ini yang satu rempahnya kuat banget, satunya tuh kayak creamy susu yang gurih. Gimana? Pengen langsung nyobain aneka menu lazis di sini? Iya kan? Ya udah langsung cus meluncur ya ke Bilangan Center. Dijamin kamu dapat bonus yal-yal gemes deh tuh. Pokoknya buat foodies yang mau kesini, datang aja ke Igapi daerah Sunter. Untuk info lengkap ya, bisa cek di sini nih. Scan aja barcode yang di sini ya. Pokoknya apa? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, kota Delhi di India terkenal selalu ramai 24 jam non-stop. Apalagi di jantung kotanya seperti di kawasan pasar Chandni Chowk ini. Ada aja loh gitu bunyi klakson dengan pemandangan hilir mudik kendaraan. Pasar Chandni Chowk menawarkan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Bisa dibilang pasar ini pusatnya perekonomian di New Delhi. Foodies, aduh ini ramai banget ya kan di Chandni Chowk. Aku jajan namanya Chole Bhature ya kan. Jadi cholenya itu, ini lihat si kari kacangnya yang warna coklat ini, terus baturenya tuh ini. Ini kayak panipuri ukuran gede tapi bukan ya. Ini berbeda nih foodies ya. Ini digoreng dadakan, tapi tau nggak gorengnya di mana? Gorengnya di atas, tuh di sebelah sono. Jadi dia habis goreng ditaruh di sini, baru deh tuh ya kan diturunin ke sini. Aduh, takut banget gak sih minyaknya bocor ke bawah? Ada-ada aja ya jualan di bawah, tapi goreng Chole Bhature malah di atas tuh foodies. Jadi si bature ini ya basicnya itu sebenarnya roti goreng yang terbuat dari beras difermentasi ya kan tuh masih hangat banget. Aku cobain dulu ya. Ini makannya gimana, gini aja kali.
Oh iya. Kayak roti tawar. Tuh. Tapi dia luarnya garing-garing juga karena digoreng ya. Meski digoreng, tapi nggak sampai garing gitu foodies, jadi masih ada tekstur lembut mirip roti. Basic rasanya tuh udah gurih, nggak pakai lauk juga tetap endol. Kita cobain sama colenya alias kari kacangnya. Tuh. Ya kan? Kari kacangnya nih, Budi. Kita langsung cobain. Bismillah. Karinya sesuai banget dari lidah aku. Gurih-gurih. Buahnya dari kacangnya, tapi dari buahnya juga. Enak, mantap. Dan ini super mengenyangkan. Satu porsinya dapat 2 yang gede-gede gini nih. Tuh. Kari kacang Arab yang udah dicampur dengan bawang merah, tomat, jahe, jinten, dan garam masala bikin cole bature ini 80% gurih, asin, dan juga berempah. Apalagi kalau dimakannya pas panas-panas. Wah, makin mantap tuh foodies. Hidangan cole bature ini sangat populer di India bagian utara foodies seperti Delhi dan juga Punjab sebagai menu sarapan dan makan siang. Secara mengenyangkan banget sih emang, uang satu porsinya dapat 2 roti dan juga lauk yang juga banyak. Kalau buat orang Indonesia mah bisa buat 2 orang ini mah. Cole bature sudah ada sejak abad ke-20 foodies dan sejak tahun 70-an, cole bature ini menjadi makanan populer di rumah makan di Delhi. Hampir setiap warung memiliki menu ini foodies karena udah menjadi comfort food khas India Utara.